Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Abdul Jabar. Di sini saya sebagai moderator akan memaparkan tentang komunikasi dan ilmu komunikasi. Di sini saya tidak sendiri, saya juga bersama Muhammad Erpan Faturrahman, Yulia Wardani, dan juga Amirul. Boleh di next. Latar belakang masalah. Fenomena komunikasi. Sebelumnya teman-teman, apakah ada yang pernah mendengar fenomena komunikasi? Mungkin belum ya. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang fenomena komunikasi. Fenomena komunikasi adalah fenomena banyak, serba ada, serba luas, dan serba makna. Pernyataan Aubrey Fisher ini dapat dibenarkan bila kita memiliki sejumlah konsep komunikasi yang telah berlimpah dan berubah secara mendasar dari tahun ke tahun. Di pertengahan abad 20, pendefinisian menjadi ajang yang populer di antara para ahli komunikasi. Dance dan Larson dalam Miller 2002 melaporkan bahwa lebih dari 126 definisi telah diusulkan dalam literatur untuk menggambarkan bermacam-macam definisi yang diusulkan. Definisi. Beberapa definisi mengambil gambaran komunikasi yang sangat abstrak, sedangkan yang lainnya terlalu spesifik. Beberapa mencakup terlalu banyak situasi dan konteks yang bisa komunikasi jangkau. Berikut ada beberapa definisi. Menurut W. Weaver tahun 1949, komunikasi adalah semua prosedur di mana pikiran seorang dapat mempengaruhi orang lain. Menurut Miller tahun 1951, komunikasi berarti bahwa informasi disampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Next. Definisi menurut Babcock 1952 dari gambaran nilai komunikasi, kejadian mungkin diamati melalui simbol di bawah keadaan yang spesifik oleh individu atau kelompok dengan menggunakan media yang diseleksi untuk mencapai tujuan. Menurut Hopland, Janis, dan Kelly, tahun 1953, komunikasi adalah suatu proses di mana individu atau komunikator menyampaikan pesan, biasanya verbal, untuk mengubah perilaku individu lain atau halayak. Menurut Anderson, tahun 1959, komunikasi adalah suatu proses di mana kita mengerti orang lain dan kemudian berusaha untuk dimengerti oleh mereka. Ini dinamis, berubah secara konstan, dan membagi respon untuk situasi yang total. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Begitu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Noval. Selanjutnya ada sejarah lintasan komunikasi. Pada awalnya, komunikasi memang sekadar alat antar manusia, agar manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, sebagai sebuah kegiatan biasa, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan dalam bentuk yang ajak. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani, dikembangkan suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia, namanya retorika. Kata ini berasal dari bahasa Yunani retorike, yang berarti seni berdebat, dari akar kata retor, atau orang yang berpidato. Retorika ini berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Sejumlah tokoh yang secara serius mengkaji bahkan melatih diri seni retorika bermunculan, mulainya dari aliran filsafat sofis. Tokohnya adalah Gorgias dan Protagoras. Melalui aliran ini, retorika mendapat pembahasan khusus di samping pembahasan tentang asal-muasal alam, arche, kedokteran, pemerintahan, dan sebagainya. Bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Kaum sofis menyatakan bahwa pemerintahan harus dibangun berdasarkan pilihan warga negara. Karena adanya proses pemilihan, maka berkembanglah seni memengaruhi pilihan orang lain. Jadi, retorika menjadi syarat penting bagi pembentukan pemerintahan. Selanjutnya,
Komunikasi sebagai ilmu. Komunikasi sebagai ilmu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, objektif, yang kedua, metodis, yang ketiga, sistematis, yang keempat, universal. Yang pertama, ada objektif. Menurut Abrar, objektif itu dibagi ada 2. Yang pertama, objek material komunikasi masyarakat. Yang kedua, objek material komunikasi media. Lalu yang kedua ada metodis. Metodis atau metode adalah metode penelitian ilmu sosial yang dimiliki komunikasi. Ini dapat dipahami karena pada awalnya ilmu komunikasi merupakan bagian dari paradigma ilmu sosial. Apa itu paradigma sosial? Paradigma sosial merupakan cara berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Yang ketiga ada sistematis. Sistem dalam bahasa Yunani yaitu sustema, yang artinya utuh, menyeluruh, terpadu. Maka ilmu sistematis ini harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur, logis, dan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab maupun akibat. Yang keempat ada universal. Terdapat kesepakatan bahwa ilmu ini mempelajari pernyataan manusia, meskipun nama-nama berbeda masih mewarnai ilmu ini, seperti istilah publicity clear oleh W.N. van der Hout, pers etenschap, Kurt Barsluis, Zeitungswissenschaft atau Karl de Ester, communication, jurnalis, mass communication, dan komunikolog di Amerika Serikat. Baik, selanjutnya diserahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Erpan atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yulia Wardani. Untuk Yulia, saya persilahkan. Baik, model komunikasi ini ada 3. Yang ke-1, model komunikasi linear. Yang kedua, teori peluru. Yang ketiga, model komunikasi sirkuler. Boleh di next. Yang ke-1, model komunikasi linear. Komunikasi dianggap sebagai suatu fungsi linear. Model linear ini mengidentifikasikan elemen-elemen utama proses komunikasi, yaitu sumber, pesan, saluran, penerima, dan efek. Perubahan bentuk dari keterampilan menjadi ilmu harus memenuhi syarat objektif, metodis, sistematis, dan universal. Model ini dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada 1949 atas dasar mekanis yang dirancang untuk sistem telepon dengan mengidentifikasi elemen-elemen utama pada proses komunikasi. Yang kedua, teori peluru. Teori ini menggunakan media massa untuk berkomunikasi dengan cara menembaki pesan-pesan persuasif, salah satu contohnya pada zaman 1930 sampai 1940. Hitler dan Goebbels menggiring berjuta-juta orang untuk turut dalam perjuangan mereka di Jerman Nazi melalui penggunaan radio dan film. Namun setelah Perang Dunia Kedua, model komunikasi yang disebut sebagai peluru mulai ditinggalkan. Akan tetapi, model linear komunikasi tetap bertahan, meskipun kali ini aliran pesan dipengaruhi arah yang lain, dari penerima ke pengirim pesan, sumber pesan, pesan, saluran, dan penerima pesan. Yang ketiga, ada model komunikasi sirkuler. Model ini dikenal sebagai model komunikasi interaktif atau konvergen. Dalam konvergen, istilah komunikator dan komunikan diganti menjadi satu nama saja, yaitu partisipan atau peserta komunikasi. Teori interaktif atau konvergen lebih menyerupai suatu proses negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan mulai memahami satu sama lain dengan lebih baik, terlepas dari apakah mereka sepakat satu sama lain. Contohnya, yaitu para perunding atau negosiator dalam pembicaraan pembatasan senjata di Jenewa, memulai setiap ronde negosiasi dengan jalan menetapkan posisi mereka pada berbagai tipe persenjataan.
Perspektif ilmu komunikasi. Dalam perspektif ilmu komunikasi terdapat 4 perspektif ilmu komunikasi, yaitu perspektif mekanistis, perspektif psikologis, dan perspektif interaksional. Perspektif Baik, mekanistis. Boleh dilanjut sama siapa? boleh. Terima kasih Yulia atas penjelasannya. Untuk perspektif mekanistis mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Amirul. Silakan untuk Amirul, saya silakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yulia. Terima kasih sebelumnya Yulia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perspektif mekanistis. Perspektif mekanistis menekankan pada unsur saluran visi komunikasi, penyampaian, dan penerimaan arus pesan di antara sumber atau para penerimanya. Mekanisme merupakan perspektif yang paling sering dianut oleh para ahli yang minat utamanya bukan pada komunikasi manusia. Misalnya para ahli psikolog sosial, antropologi, spesialis dalam manajemen perusahaan, dan sejenisnya. Namun begitu jejak perspektif mekanistis merusaki sejumlah besar penelitian komunikasi. Lanjut. Di sini ada perspektif psikologis. Perspektif psikologis tentang komunikasi, manusia memfokuskan perhatiannya pada individu atau komunikator atau penafsir, baik secara teoritis maupun empiris. Secara lebih spesifik lagi, yang menjadi fokus utama dari komunikasi adalah mekanisme internal, pengolahan informasi, unsur-unsur perantara dari behaviorisme, SOR, dan psikologi kognitif, cenderung untuk mendominasi usaha penelitian para ilmuwan komunikasi yang mempergunakan perspektif psikologis. Lanjut. Perspektif interaksional. Perspektif internasional menunjukkan pandangan komunikasi manusia yang telah berkembang secara tidak langsung dari cabang sosiologi yang dikenal sebagai interaksi simbiolis. Pengaruh interaksi simbolis sebenarnya tumbuh lebih lama dari itu. Perspektif interaksional dikatakan manusiawi karena menonjol keanggunan dan nilai individu di atas pengaruh nilainya. Dalam setiap diri individu, perwujudan diri adalah dimensi yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Konsep Mead menjelaskan bahwa individu bertindak atas pengalaman dan pengorganisasian dulu, sekarang, dan nanti. Individu manusia bukan hanya sebagai penerima yang selektif, ia bertindak berdasarkan fenomena secara refleksi dan kreatif. Perspektif interaksional. Perspektif interaksional memungkinkan individu untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang-orang lain melihat padanya. Sepanjang pola interaksi dapat dipengaruhi oleh perubahan terutama pada pola interaksi yang khas, bersifat empiris, yang diketahui melalui pencatatan dalam pola random. Karakteristik sistem komunikasi yang berjalan berupa pola, fase, dan siklus, yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan struktural. Bill 1975 mencerminkan perspektif pragmatis dalam meninjau fenomena bersifat internal yang bertumbuh pada model komunikasi dan kategori dengan teknik empiris. Perspektif lain. A. Perspektif ekologis. Perspektif ini disebut juga perspektif ekologis atau kontekstual tentang komunikasi manusia sebagai adaptasi organisme pada lingkungan. Perspektif ini menyimpulkan unsur kontekstual yang mempengaruhi interaksi kelompok. B. Perspektif dramatisme. Model ini menempatkan individu dalam analogi dramatis. Menurut Erving Goffman, 1959, 1963, 1967, memandang perilaku ekspresif sebagai suatu penyajian diri ke masyarakat dalam upaya untuk menonjolkan peran atau watak sebagai diri yang dimanipulasikan.
Adapun perspektif lain lagi, C. Aliran ensiluhan atau ensuluhanisme membahas efek terselubung dan implikasi media massa pada masyarakat yang memvisualisasikan teknologi komunikasi sebagai perpanjangan dari kelia indera individu. Meskipun tidak bersifat manipulatif, media massa dikategorikan sebagai perangsang citra dan pencipta citra yang subliminal. D. Teori atau model keseimbangan. Model ini antara lain kognitif dissonance, congruity, equality, konsistensi, dan simetri. Secara filosofis, model ini sama, yaitu dikarakteristikkan oleh suatu asumsi sistem tertutup dari suatu prinsip keseimbangan tentang perangkat kekuatan yang saling bertentangan sehingga menciptakan kesusahan psikologis. Prinsip equilibrium memberikan penekanan pada kebutuhan untuk menyamakan kekuatan yang saling bertentangan menggunakan orientasi segitiga A dan B. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh teman-teman, mungkin bisa ditanyakan langsung nanti di grup dan kami akan jawabnya. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.